ini tentu saya hanya ingin mengutip satu ungkapan dari Ibnu Athaillah ya, di kitab Al-Hikam yang sebetulnya sederhana pesannya. Dia hanya mengatakan bahwa min alamat ittiba'il hawa, bahwa tanda-tanda kita itu mengikuti hawa nafsu. Saya kira kita semua sudah sepakat bahwa momentum bulan suci Ramadan ini juga yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Menurut beliau adalah tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya itu, yang pertama al-musarafatu ila nawafil khairat, bahwa orang yang sangat bercepat, bersungguh-sungguh, pokoknya kuat sekali melaksanakan hal-hal yang sifatnya sekunder, tersier, atau hal-hal yang sifatnya sunnah. Saya kira mungkin di antara kita, atau bukan di antara kita, atau katakanlah mahasiswa, ada sekelompok mahasiswa yang sangat senang sekali mengupgrade dirinya, yang sifatnya bukan persoalan yang monumental, bukan sifatnya yang prinsipil. Misalnya fokus sekali di organisasi. Tetapi yang kedua adalah dia takasul. Dia adalah orang yang malas. Ila an qiyamil bil khairat, bil wajibat. Tetapi dia sangat malas mengikuti hal-hal yang sifatnya wajib. Begitu pula saya kira kita sebagai dosen, pegawai, kadang-kadang kita seringkali mengerutu, menganggap bahwa penghasilan saya di luar lebih banyak daripada penghasilan saya di kampus. Sehingga ketika ada hal-hal permintaan-permintaan, minta tolong, atau ada undangan-undangan dari luar, seringkali kita prioritaskan. Padahal ada kewajiban kita yang kita abaikan di kampus. Kalau menurut Ibnu Athaillah, dia mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Seringkali saya mendengarkan dosen mengatakan bahwa lebih banyak penghasilanku pergi ceramah daripada gajiku di kampus. Kemudian dia tidak pergi mengajar, hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan karena ingin pergi ceramah, tetapi mengabaikan kewajiban. Apa jawaban saya pada saat itu? Sederhana saja, bahwa kenapa kita merasa bahwa gaji kita tidak banyak dari kampus? Karena semuanya masuk di rekening. Dan sebagian yang masuk di rekening itu terbagi menjadi dua. Ada yang sudah otomatis diamankan oleh bank karena ada kredit. Yang kedua, ada memang bagian daripada istri-istri di rumah. Bukan istri-istri ya, istri di rumah. Ya. Satu saja, istri di rumah. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita peroleh dari kampus ini kemudian tidak banyak. Dan kita menganggap apa yang diberikan oleh jamaah 100.000, 200.000 itu dianggap lebih banyak daripada yang 10 jutaan yang kita peroleh setiap bulannya masuk ke rekening. Hanya saja tidak langsung kita lihat wujudnya dalam bentuk uang. Saya kira inilah yang kira momentum kita untuk memperbaiki diri. Mari kita memprioritaskan hal-hal yang sifatnya wajib. Bagi dosen tentu yang wajib bagi mereka adalah tridharma perguruan tinggi. Yang paling prioritas lagi tentu adalah pengajaran. Tapi alhamdulillah berkat saya kira pengawalan dari wakil rektor 1, sehingga kita lihat pembelajaran di kampus kita luar biasa, sudah aktif sekali. Tetapi dulu-dulu seringkali saya mendengarkan kata mahasiswa bahwa hampir tidak pernah masuk dosennya, Pak. Kenapa tidak masuk? Ternyata dia ada kerjaan sampingan di luar. Inilah yang dimaksud dengan Ibnu Athaillah, orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Begitu pula saya kira kita yang kebetulan dipercaya sebagai tendik, tentu juga perlu memperhatikan jangan sampai kita terlalu banyak cemilannya di luar atau urusan-urusan yang sifatnya tersier, sekunder, sehingga mengabaikan hal-hal yang merupakan kewajiban kita untuk melakukan pelayanan terhadap sivitas akademika ya yen pare-pare. Begitu pula dengan teman-teman yang mungkin sudah usianya di atas 30 tahun, yang masih lebih senang untuk makan di kafe, makan di restoran, kemudian mengabaikan salah satu kewajibannya berupa menikah. Tentu ini sudah harus diprioritaskan juga. Bagaimana kewajiban-kewajiban menikah daripada merusak orang lain, maka tentu bukan lagi perkara yang sunnah,
untuk kita menikah, tetapi sudah masuk dalam bagian pada sesuatu yang wajib. Sehingga kesimpulan yang apa sampaikan pada kesempatan ini, saya kira marilah kita bersyukur kembali dengan apa yang kita peroleh dari kampus ini. Kalau coba kita bandingkan dengan apa yang diperoleh oleh petani, yang mereka dibebani zakat lebih besar daripada kita, di atas 5% sampai 10%, maka tentu tidak ada bandingannya. 1 bulan gaji kita itu mengalahkan 1 kali panen mereka yang digarap antara 3 sampai 5 bulan. Sehingga kalau kita masih mau terus banyak menuntut, banyak komplain, padahal kewajiban kita belum terlaksana secara optimal, sebagaimana Tridharma perguruan tinggi, tentu ini adalah sesuatu yang tidak adil. Tentu sesuatu yang kita anggap bahwa kurang bersyukur. Makanya saya pernah dikirimkan salah satu gambar flyer oleh teman mengatakan perbandingan antara gaji setiap dosen setiap negara. Kemudian dia mengatakan kecil mantu dosen gaji tanah. Bilang bohong juga itu flyernya. Karena yang dihitung hanya gaji pokok cuma 3,2. Padahal kita peroleh realitasnya adalah lebih 10 juta. Kan seperti itu toh. Bohong juga itu. Nggak fair itu. Yang kedua, saya menganggap kalau pribadi saya yang saya ukur dibanding negara-negara yang disebutkan di atas, mungkin kalau saya di negara itu bukan profesiku sebagai dosen, mungkin sebagai cleaning service dengan kualitas yang saya miliki. Sehingga apapun yang kita peroleh tentu perlu kita syukuri. Mereka tinggi gajinya mungkin karena grade kualitasnya juga di atas kita. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mengajar, itu tentu di atas kita barangkali. Kita yang mungkin sekarang ya, kalau saya sendiri dengan gaji yang saya peroleh dibandingkan guru-guru saya di pondok, kadang-kadang saya gemetar membandingkan. Gak, mereka hampir 24 jam mengajar, saya cuma 12 SKS. Tetapi perbandingan gajinya itu cuma 10%. Kalau ini terus yang kita lakukan, tentu akan menjadi problem. Makanya saya sedikit juga tertarik dengan ada pernah statusnya Pak Majdi bilang begini, bahwa orang yang bekerja luar biasa, yang seharusnya digaji 15 juta misalnya, tetapi ternyata cuma digaji 10 juta, tentu Allah akan menggantinya dengan hal-hal yang lain. Seperti kemudahan urusan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala hal. Tapi orang yang selama ini bekerja hanya misalnya digaji 15 juta, tetapi ukuran pekerjaannya hanya 5 juta, semestinya, maka tentu dia akan diberikan beban yang lebih. Apakah keluarganya bermasalah misalnya, apakah banyak kesehatannya terganggu, atau banyak kebutuhan anaknya di luar kebutuhan normal dan sebagainya, atau ada masalah-masalah yang kita peroleh. Olehnya itu sebagai umat yang beragama, tentu kita kembali mensyukuri apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa profesi sebagai dosen. Kalau bandingkan seluruh ASN yang ada, tidak ada kalah kalau versi saya, tidak ada paling mudah, paling gampang itu menjadi dosen. Kalau dari segi pekerjaannya, enak sekali. Enak sekali pekerjaannya. Tidak rumit kok. Malas ki bicara di kelas, ya cukup mahasiswa disuruh presentasi. Dosennya cuma menjadi moderator. Kan seperti itu toh. Malas ki meneliti, nebeng di teman. Ada lagi penelitian bisa diklaim. Malas ki pergi pengabdian masyarakat, diundang pergi ceramah, diklaim sebagai pengabdian masyarakat. Terus apa lagi yang menyebabkan kita tidak bersyukur dengan nikmat yang telah kita berikan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.